Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bihadzal din. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari seluruh ilmu agama, ilmu yang paling mulia dipelajari adalah ilmu mengenali Allah. Ilmu ini kemuliaannya tergantung dari objeknya. Kalau objeknya yang dibicarakan Allah, maka perbandingan ilmu mengenali Allah dengan seluruh ilmu agama lainnya seperti perbandingan Allah dari seluruh makhluknya. Karena yang paling mulia, paling agung di semesta adalah Allah Ta'ala, maka ilmu yang paling agung yang harus wajib dipelajari adalah ilmu mengenal Allah. Itulah dibuat ulama kaidah awaluddin ma'rifatullah. Yang pertama kali dipelajari dalam agama ini adalah mengenal Allah. Kalau kita munculkan pertanyaan, kenapa kita perlu mengenal Allah? Kira-kira kenapa, Bu? Kita tiap hari sholat 5 waktu, ya kan? Kita sholat itu ngapain? Sholat itu kita menyembah, berdialog dengan Allah. Nah, maka amalan yang paling agung dalam bentuk ibadah mahdo adalah sholat. Nah, kalau kita sholat tak kenal kita siapa yang kita sembah, kira-kira sholat kita itu bagus nggak? Kita menyembah sesuatu yang kita sendiri nggak kenal. Siapa ini yang disembah gitu kan? Kira-kira benar nggak ibadah seperti itu? Maka sepanjang hidup kita nanti 40, 50, 60 tahun kita jalani, kalau kita tidak kenal dengan yang kita sembah, maka kualitas amal kita itu adalah sangat rendah. Tak bisa kita nanti meninggal dalam keadaan ditempatkan di tempat orang-orang yang mulia, tapi di tempat orang kalau sholatnya tidak bagus, apalagi tak melaksanakan sholat, kan lebih parah lagi. Nah, tak bagus saja sholat kita pun, fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Celakalah orang sholat. Kok sholat masih celaka? Karena sholat itu will masuk neraka, karena di dalamnya sahur. Kita sering lupa, lalai. Kok bisa lupa kita lalai? Karena kita tak kenal yang kita sembah. Jadi awal dari tak kenal, maka tak mungkin kita muncul rasa cinta, rasa dekat. Kalau tak ada rasa dekat, rasa cinta, rasa rindu, bagaimana kita mau merasakan rasa nikmat sholat, ibadah? Kenal aja enggak. Kata orang tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak bisa muncul rasa cinta. Nah, maka kalau kita tidak kenal sama Allah, susah sekali rasa dekat aja, susah sekali muncul dalam hati kita itu, ya, susah sekali. Jadi bagaimana lah cara kita mengenali Allah itu, Ustaz? Kan jadi begitu pertanyaannya kan? Ya, Bu? Ngantuk apa ya? Kok kayak ngantuk? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, sebenarnya ruh kita diturunkan ke bumi ini adalah untuk apa? Untuk menyempurnakan ma'rifat, pengenalan kita kepada Allah,
dan menyempurnakan ibadah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah liya'rifun, makrifat, kenal Allah. Kok diartikan, kok ditafsirkan Ibnu Abbas menyembah itu sama dengan mengenali Allah? Sebab kalau kita tidak kenal Allah, bagaimana kita mau beribadah sama yang kita tidak kenal? Nanti kalau sudah kita kenal dengan Allah, muncul rasa dekat, rasa cinta, maka semua yang kita lakukan menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku, itu nanti kita persembahkan sebagai ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah mengenalinya. Orang yang sudah kenal, merasa dekat, punya rasa cinta dengan Allah, ya, maafnya, ibu dulu sebelum nikah jatuh cinta sama bapak, kira-kira kok lagi jatuh cinta gimana rasanya? Gimana? Hah? Ada yang sampai bilang kan, tai kucing terasa coklat katanya kan. Sampai begitu kan. Maaf-maafnya, kita dekat ngobrol gini saja sama orang kita cintai, nikmat gak? Ngobrol sama orang yang kita cinta, kita rindu, ngobrol berdua gini aja, nikmat gak terasa? Nikmat. Kenapa itu tidak bisa terjadi pada Allah? Itu kan pertanyaan kolbu. Kok kita merasa nikmat dekat dengan orang yang kita cintai, makhluk ciptaan Allah, sementara kita dekat sama Allah, berhadap-hadapan, gak ada rasa apa-apa, gak ada rasa nikmat. Itu kan masalah sebenarnya kan. Dan masalah ini kita alami nih puluhan tahun, sampai hari ini, mungkin sampai hari ini kita akan masalah ini. Karena kita tidak mempelajarinya, mengenalinya, mengetahuinya. Nanti kita meninggal kan kita mau kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna. Lah, kalau nggak kenal Allahnya, bagaimana kembali? Yang mana yang Allah itu? Katanya mau kembali ke Allah, tapi nggak kenal. Maka sebagian ulama-ulama di spiritual mengatakan, kalau kita nggak kenal Allah, nggak mau beribadah sama Allah, nggak bisa kembali ke Allah. Orang kita nggak kenal, ditolak. Maka ruh durhaka itu dalam hadis sahih, ketika naik langit pertama ditolak, nggak bisa, nggak diizinkan masuk. Maka dicampakkanlah ruh itu ke dasar bumi Sijin, ditolak, nggak bisa pulang. Bahasa orang tua kita. Inilah makanya ilmu yang pertama dipelajari itu mengenal Allah. Bagaimana cara mengenali Allah? Kenalilah sifatnya, kenalilah af'alnya, perbuatannya, kenalilah asma'nya, kenalilah mendekati zatnya. Yang agak susah itu zatnya. Ya, jadi kita kenali asma'nya. Inilah yang dikenal dengan Asmaul Husna. Ar-Rahman, ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul. Terus ini dikenali Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti kita kalau berzikir Ar-Rahman Ar-Rahim, mata kita akan menetes, karena kita betul-betul merasakan kasih sayang Allah itu. Ya. Macam mana mengenali Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang? Allah itu pengasih penyayang. Macam mana mengenalinya? Kasih sayang itu, kasih sayang itu bentuknya apa? Bisa nggak dilihat kasih sayang itu? Hah? Kalau ini apa nih? Ini apa? Air. Bisa dilihat? Ada zatnya. Kasih sayang bisa lihat nggak?
Ada zatnya nggak? Nggak bisa. Tetapi bekas kasih sayang itu bisa terlihat dari bentuk perbuatan. Bentuk kasih sayang Allah itu apa? Coba pahami bagus-bagus. Setiap detik kita bernapas ini gratis kan? Kalau suruh bayar sanggup nggak? Satu hari berapa napas kita bayar? Orang yang di rumah sakit itu pakai napas oksigen itu, bayarnya berapa itu? Sehari buatlah 500.000. Itu kalau napas saja kan. Nah, inilah salah satu bentuk kita bernapas, keluar masuk bebas. Allah berikan ke kita. Ya. Kita bisa melihat dengan mata kita. Ini bentuk kasih sayang Allah. Kita buat dosa, buat kesalahan, langsung dihukum enggak? Enggak. Dikasih waktu istighfar, waktu tobat. Ya. Kalau kita di kantor buat salah langsung dimarah sama atasan pimpinan. Kalau Allah belum tentu. Kita tinggalin sholat, ada enggak langsung kaki kita pengkor atau kekilir? Enggak mesti. Padahal ninggalin sholat kan? Enggak langsung. Allah kasih waktu pada kita. Ila waktihin, sampai waktu tertentu. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu dengan kasih sayangnya ini, semua makhluk bumi ini dikasih sehat, dikasih makan, dikasih minum, hatta sampai orang-orang yang kafir ingkar, yang maaf-maafnya mereka juga benci sama Allah, enggak kenal sama Allah pun dikasih makan. Benar enggak orang kafir dikasih Allah makan terus? Inilah namanya kasih. Semuanya dikasih selama hidup di bumi. Karena Allah sudah ciptakan, maka Allah berikan. Ya. Kalau bahasa Tuhan, bahasa Allah sendiri, kataba ala nafsir rahmah. Allah mewajibkan bagi dirinya zatnya kasih sayang. Jadi walaupun kafir tetap dikasih sama Allah. Walaupun durhaka. Ini kalau kita mengenali Allah. Kenali asma'nya, kenali sifatnya. Sifat Allah itu wujud. Ini kita ambil satu-satu aja untuk memahaminya. Inti darinya wujud. Wujud itu artinya apa, Bu? Wujud ada. Apakah sesuatu yang ada itu harus ada bentuk? Tidak. Apa yang ada tapi nggak ada bentuknya? Contoh, angin. Tapi kalau angin dimasukkan ke balon jadi bentuk balon gitu ya. Angin, udara, nggak ada bentuk. Termasuk tadi rasa kasih sayang, itu nggak ada bentuknya. Jadi rasa kasih sayang itu nggak ada bentuknya. Maka Allah itu disebut punya sifat wujud. Wujud itu apa? Ada. Dia pasti ada. Tetapi Allah tidak berbentuk, tidak ada rupa, tidak ada warna. Kenapa? Karena dia bukan makhluk. Kalau ada bentuknya berubah-ubah bentuknya, ini makhluk namanya. Jadi jangan kita berpikir Allah ada bentuk. Jadi bagaimana Ustaz kita mengenali nggak ada bentuknya? Mengenalinya lewat rasa. Di balik ruh kita ini ada rasa. Kita punya rasa cinta, punya rasa dekat. Kita punya rasa. Ruh kita itu sebenarnya ibu-ibu itu sudah paling tidak dia punya nurani. Nurani yang disebut istilah dengan bibit ketuhanan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini di alam ruh. Hei para ruh, apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Ruh kita menjawab semua, syahidna, kami saksi ya Allah. Nah coba rasakan di diri kita itu, pandang hati kita, rasa kita, di balik rasa yang kita rasakan itu, yakini itu ada Allah meliputi segala-galanya. Wujud dia. Ya. Ada dia. Apabila kita bisa merasakannya, terus kita latih rasa itu dengan sholat, ibadah, zikir, puasa, semua ibadah ini kan untuk melatih, menghidupkan rasa bertuhan tadi, maka nanti akan muncul rasa dekat, rasa cinta, dan kita merasa nikmat mendekati Allah itu, beribadah.
Tidak ada yang paling kucintai yang dilakukan hambaku kecuali melaksanakan amalan-amalan fardu, kata Allah dalam hadis qudsi. Amalan wajib. Tidak henti-hentinya hambaku mengamalkan amalan nawafil. Terus melatih rasa hati beramal amalan sunnah nawafil. Nah, kalau yang pertama tadi Allah katakan tidak henti-hentinya hambaku mendekatiku dengan amalan fardu, tidak henti-hentinya hambaku mengamalkan amalan nawafil hatta uhibbah, sampai muncul rasa cintaku kepadanya, sampai muncul rasa cinta di dalam kalbu kita ke Allah itu muncul kalau ibadahnya benar. Sampai muncul rasa cinta. Apabila aku sudah mencintainya, aku jadikan dia memandang dengan mataku, mendengar dengan telingaku. Ini hadis sahih. Artinya apa? Sehingga kita nanti merasakan fana. Fana itu kita merasa nggak ada apa-apanya. Fana itu kita merasa la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku melihat, Engkaulah yang memperlihatkan. Ya Allah, aku berjalan, Engkaulah yang memperjalankan aku. Kita nggak bisa berjalan tanpa ada izin sama Allah. Kita nggak bisa melihat tanpa izin Allah. Nah, maka kata Umar bin Khattab, kan ilmu paling tinggi itu adalah ilmu puncak la haula wala quwata illa billah. Nggak ada lagi sombong kita, karena kita merasa Allah yang membuat kita bisa berjalan, membuat kita bisa melihat. Ya. Inilah fase-fase dari ibadah itu tadi. Muncul rasa dekat. Wa ma taqarraba ilayya abadi mimma aftaratu bih. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku kecuali dengan amal-amal fardu. Tidak ada yang kucintai, paling kucintai yang dilakukan hambaku mendekatkan diri kecuali melaksanakan ibadah fardu. Salat, puasa Ramadan, ya. Ini termasuk amalan fardu. Zakat, haji bagi yang mampu. Amalan wajib. Berbuat baik pada orang tua, taat pada sesuami selama yang baik. Ini amalan wajib, yang wajib-wajib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memahami Allah itu, mendekati Allah itu adalah dengan rasa. Nah, ini yang mau saya sebut tadi. Salah satu yang menempel di ruh kita ini yang tak bisa dipisahkan adalah rasa bertuhan. Di mana ada ruh, di situ ada bertuhan. Kebanyakan kita beribadah hanya pakai pikiran, akal. Akhirnya ibadah kita tidak pernah khusyuk, susah sekali khusyuknya. Kenapa? Karena kita kalau sholat Allahu Akbar. Ada lagi kalau orang sholat tuh, kadang-kadang sering kita perhatikan kan di masjid. Gitu dia berdiri, Allahu Akbar. Kayak dia menghadap entah siapa rasanya. Kok langsung berdiri, Allahu Akbar. Sedangkan rakyat kalau menghadap raja gimana? Itu ngesot kan? Ngesot menghadap raja. Dia menghadap Allah, Allahu Akbar. Jadi Allah itu entah siapa sama dia. Enggak berharga depan dia gitu kan. Itu ciri-ciri orang tidak ada spiritualnya, Bu. Itu dia tidak kenal sama Allah itu, enggak mengerti. Ya. Harusnya kalau kita menghadap Allah, kosongkan dulu hati seperti Al-Ghazali. Kosongkan hati kita selain daripada Allah. Nah, setelah kosong, kita hadapkan hati kita ke Allah, baru Allahu Akbar. Halus. Kita menghadap Sang Maharaja. Halus, lembut, sama lembut. Jangan kasar. Ngadap Allah kayak ngadap ke preman. Allahu Akbar. Nah, ya kan? Banyak nggak yang begitu? Banyak kan? Jadi dia menghadap Allah seperti Allah itu nggak ada, sepele dalam hatinya itu Allah itu, seperti nggak ada gitu. Karena dia nggak kenal sama Allah. Begitulah yang sering dilakukan masyarakat Muslim ini. Makanya rasa cinta nggak pernah muncul. Jangankan rasa cinta, rasa dekat aja nggak pernah muncul. Rasa dekat sama Allah. Apalagi rasa cinta, rasa rindu. Aduh. Padahal Allah Ta'ala mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ciri orang beriman itu dia asyaddu, sangat berat cintanya kepada Allah. Asyaddu hubban. Punya nggak kita itu? Kalau belum, berarti kita belum sempurna imannya. Masih iman ikut-ikutan. Makanya maaf nih, meninggal suami kita.
Gimana rasanya? Sakitnya minta ampun, mau bunuh diri kan? Gara-gara ninggal. Tapi kalau Allah hilang dari hatinya, ada nggak rasa sakit? Anteng-anteng aja dia. Coba. Nah, itulah sebenarnya menunjukkan betapa lemahnya kualitas keimanan kita hari ini. Umar datang ke Nabi, ya Rasul, aku sangat mencintai Allah dan engkau Rasulnya, tapi aku lebih cinta pada diriku daripada engkau. Oh, tidak bisa begitu Umar. Kalau begitu tidak beriman, tidak sempurna imannya, kata Nabi. Hanya diralat, ya Allah, ya Rasul, aku lebih mencintai Allah dan engkau daripada diriku sendiri. Nah, itu baru benar. Baru benar imannya. Kalau mau sempurna imannya harus begitu. Baru nanti kita kembali ke Allah, pulang ketemu sama Allah. Kenapa? Karena kalbu kita sudah mengenali, kita merasakan. Jadi bahasa lainnya Bapak Ibu, di balik rasa kita itu yakini ada Allah yang meliputi segala-galanya. Pandanglah dengan hati, mendekati Allah itu dengan rasa. Jangan dengan berpikir, pikiran, enggak, dengan rasa. Ya. Maka kata Syekh Bukhari Jalani, kiblat hati kita waktu sholat itu rasa cinta, rasa rindu. Yakini di balik rasa cinta rindu itu ada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rasa nikmat di hati kita kan, seperti mengalir air nikmat. Di balik rasa itu ada Allah, karena Allah yang pencipta rasa. Jadi rasa itu seperti buruk, tunggangan kita menuju Allah, gitu ya. Kalau Nabi mau ke Aras bertemu Allah itu lewat pakai buruk, nah buruk kita itu adalah rasa bertuhan tadi, keyakinan. Yakini, itu yang dihidupkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasakan di kalbu kita. Engkau, pikiran kita ngomong, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Hati kita merasa yakin, hanya Engkaulah yang ada ya Allah. Engkaulah ya Allah. Engkaulah ya Allah. Sampai hidup itu kalbu kita. Nah, nanti sampai kalbu kita itu bisa ngomong sendiri. Ngomong sendiri, kita suruh dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia dalam ngomong dia, la ilaha illallah, la ilaha. Enggak bersuara, dia ngomong, kita sendiri yang terdengar. La ilaha illallah, la. Karena sudah terbiasa hidup kalbunya. Nah, kalau ibu punya pengalaman suka lagu dangdut misalnya kan, tiba-tiba lagi sendiri, tiba-tiba hatinya nyanyi sendiri, nyanyi dangdut, lagu dangdut sendiri ya kan, nyanyi dia sendiri. Pernah nggak gitu? Keluar di dalam nyanyi sendiri dia. Pernah nggak gitu? Pernah nggak nyanyi sendiri hatinya dari dalam? Pernah ngalamin nggak? Hah? Iya. Apalagi orang lagi kasmaran kan, nyanyi sendiri dalam dia kan. Yang dengar kita sendiri karena kalbu kita yang ngomong. Orang lain nggak dengar. Akhirnya kita goyang sendiri gini kan. Dia nyanyi dalam, goyang kita. Nah, kenapa? Karena diisi tadi kalbunya dengan lagu, nyanyi. Nempel di sini. Akhirnya dia nyanyi sendiri. Berbekas. Ya. Nah, ini kita mau buat itu Allah itu. Maka zikir itu pakai hati, pakai rasa. Beribadah itu pakai hati, pakai rasa. Karena yang pulang ke Allah itu nanti hati, ruh, rasa itu. Itu yang pulang menghadap Allah. Inni wajjahtu wajhiya, ku hadapkan wajahku kepada wajahmu. Mana wajah kita? Ruh kita, hati kita. Wajah hati, wajah ruh. Ku hadapkan wajahku kepada wajahmu. Mana wajah Allah? Di balik segala sesuatu itu ada dia. Di balik rasa bertuhan itu ada Allah. Gimana bentuknya? Enggak ada, bisa dirasakan. Adanya itu bisa dirasakan kalbu kita. Hidupkan itu dengan zikir. Semakin kita hidupkan, semakin banyak berzikir, semakin hidup rasa itu. Semakin sering kita perhatikan orang yang kita sukai sebelum kita nikah, kita perhatiin, lama-lama teringat, lama-lama masuk ke dalam mimpi lagi. Begitulah itu, berbekas dia di sini. Nah, begitulah cara kita beragama sebenarnya. Begitulah nanti kita
mengenali Allah sampai hati kita itu kenal sama Allah itu, merasa dekat dia. Misalnya ini teh manis, ini saya umpamakan, karena ilmu mengenal Allah ini Bu, ini adalah ilmu qalbu, ilmu hati, ilmu rasa. Jadi perumpamaan yang paling mendekati kebenaran adalah perumpamaan rasa. Anggap saja ini teh manis, begitu saya minum terasa manis, ya Allah nikmatnya manisnya ini, gitu kan? Rasa manis itu nyata tidak? Nyata nggak rasa manis? Nyata? Nyata? Nyata dalam pandangan, dalam pandangan rasa, pandangan hati. Dalam pandangan mata, rasa manis ini nyata nggak? Nggak nyata. Maka Allah itu punya sifat zahir, nyata, batin, tidak kelihatan. Zahir apa? Zahir nyata dalam pandangan qalbu, kalau pandangan mata hati, mata ruh. Dalam pandangan rasa, dia nyata adanya, wujudnya dalam pandangan rasa. Wujud Allah itu nyata, tapi dalam pandangan rasa, maka disebut wujud ada. Ada nggak rasa manis? Ada. Kelihatan nggak? Nggak lihat, karena ngelihatnya pakai mata. Begitu diminum, nyata nggak dia? Nyata, tapi dalam pandangan itulah rasa bertuhan. Dan semua kita ini Bu punya itu. Cuma maafnya tidak kita asah, tidak kita munculkan, tidak kita bawa dalam setiap ibadah. Akhirnya tumpul. Kalau dia tumpul, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Siapa di dunia ini buta hatinya, enggak bisa menatap Allah, merasakan kenyataan wujud Allah, di akhirat dia lebih buta. Karena di akhirat di alam ruh kita melihat pakai ruh, pakai rasa, pakai mata hati, tidak pakai mata kepala. Karena jasad kita sudah terbaring di kuburan. Nah, kalau kita buta, bagaimana kita mau kembali ke Allah? Oh, kita nggak kenal. Nah, bisa dipahami? Ngangguk-ngangguk gini, ngantuk apa paham? Dua-duanya. Nah, jadi ilmu mengenal Allah itu yang paling mendekati dalam Islam itu adalah menggunakan ilmu ruh. Ilmu ruh itu apa Ustaz? Ilmu rasa. Rasa yang di qalbu. Rasa apa? Rasa nurani. Maksudnya rasa nurani itu rasa bertuhan yang ada di ruh kita, di nurani kita. Semua orang punya itu. Sampai orang kafir pun punya. Apa buktinya? Begitu orang kafir, orang ateis naik pesawat, goyang itu pesawatnya Bu. Dia manggil siapa? Dia manggil Tuhan. Oh my God, God, katanya. Padahal tadi ateis kan. Keluar itu di dalam itu, nurani, rasa bertuhan itu. Termasuk Fir'aun. Begitu tenggelam di Laut Merah, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Keluar itu rasa bertuhan itu. Aku beriman kepada Tuhan Musa Harun. Udah telat. Dulu nggak mau diasah, dulu nggak mau dimunculkan. Dimunculkan waktu mau mati, yang nggak bisa. Sudah di sini nyawa nggak bisa lagi. Itu kita asah semua dalam kehidupan, dalam ibadah, dalam zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah adada khalqi, subhanallah ridho nafsi, subhanallah zinata arsi, subhanallah midada kalimati. Terasa nikmat. Istighfar kita terasa nikmat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nikmat dia terasa. Mohon ampun ya Allah, ampuni aku ya Allah, bersihkan hatiku, ampuni segala dosaku. Menangis kita itu Bapak Ibu, Bu, nangis kita itu. Nggak bisa nggak, karena kita nyentuhkan ke qalbu kita. Maka ciri ibadah yang benar itu apa kata Allah? Tasyairuna juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kadang bergetar kulit kita ini kayak merinding. Itu ciri ibadah yang benar.
Tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal. Kamu lihat mata mereka meneteskan air mata. Itu ciri ibadah yang benar. Merinding, bergetar. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, gemetar kalbu kita tuh. Ada getaran. Kenapa bergetar? Karena di dalamnya ada rasa takut kepada Allah, ada rasa cinta, ada rasa malu. Nih, tuh calonmu datang tuh rumah tangga tuh. Siapa? Itu calonmu, Mas Kirno. Getar nggak hati kita tuh? Mulai getar kan? Karena kita ada rasa cinta. Langsung getar kita, kaget kita, tersentuh kita. Ini disebut nama Allah, biasa-biasa aja, tangan-tangan ya Allah, Allah lah katanya. Kenapa? Nggak ada rasa dekat, nggak kenal sama Allah. Makanya kalau orang berajan itu dia dari hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari kolbunya, gemetar kolbu kita tuh. Ya Allah, tersentak. Kita pun ke masjid kuat, jadi lebih enak. Tapi kalau orang ajan nggak pakai dari hati, Allahu Akbar, getar nggak hatinya? Jangankan kita orang beriman, orang kafir pun stres dia dengarnya. Bedakanlah itu, Bu. Itulah ilmu bertuhan itu. Harus pakai kolbu, pakai rasa, dihayati, diresapi. Makanya sebenarnya kalau ilmu rasa, ilmu ruh, ilmu bertuhan ini sebenarnya naturalnya ibu-ibu lebih cepat dapat dari laki-laki, dari bapak. Kenapa? Karena yang paling banyak menggunakan rasa itu adalah wanita. Laki karena dia cari uang dunia, dia banyak menggunakan ini. Jadi rasanya agak tumpul, lama dia. Kalau ibu cepat dapatnya. Maka Tuhan itu sebenarnya lebih kepada sifat feminisme. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih penyayang. Siapa yang punya? Ibu-ibu yang banyak punya pengasih penyayang. Kalau bapak-bapak biasanya tidak sedalam ibu-ibu kasih sayangnya gitu. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat unggul, asma yang paling unggul, yang paling utama Allah miliki. Dan ibu-ibu semua memiliki itu, pengasih penyayang. Makanya ibu-ibu diperintahkan banyak sama anak karena rasa kasih sayangnya lebih tinggi. Kalau bapak karena dia banyak mikir, nyari uang, jadi mikirnya banyak dunia. Nah, dia tidak kurang pas dia, ini pembagian kerja namanya, kurang pas dia kalau dia mendidik anak secara langsung paling banyak, lebih kepada ibu-ibu. Nah, itu makanya begitu Allah itu, Islam itu membuat pembagian kerja, pembagian kehidupan ya, tugas kehidupan. Baik, saya kira itu saja penjelasannya, ini sedikit